Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatihatul Rizkiyah dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Perkembangan Islam di Filipina. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sejarah masuknya Islam di Filipina. Sejarah masuknya Islam ke Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu di Mindanao pada tahun 1380 Masehi. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Mahdum dan Raja Baguinda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Atas hasil kerja kerasnya juga, akhirnya kebungsuan Maguindanao, raja terkenal dari Mindanao, memeluk Islam. Yang kedua, saya akan menjelaskan masa kolonial Spanyol. Sejak masuknya orang-orang Spanyol ke Filipina pada 16 Maret 1521 Masehi, penduduk pribumi telah mencium adanya maksud lain di balik ekspedisi ilmiah Ferdinand de Magellan. Ketika kolonial Spanyol menaklukkan wilayah utara dengan mudah dan tanpa perlawanan berarti, tidak demikian halnya dengan wilayah selatan. Mereka justru menemukan penduduk wilayah selatan melakukan perlawanan yang gigih, berani, dan pantang menyerah. Tentara kolonial Spanyol harus bertempur mati-matian kilometer demi kilometer untuk mencapai Mindanao Sulu pada tahun 1676 Masehi. Selama masa kolonial, Spanyol menerapkan politik divide and rule, pecah belah dan kuasai, serta mission scare, misi suci kristenisasi terhadap orang-orang Islam. Bahkan, orang-orang Islam distigmatisasi atau julukan terhadap hal-hal yang buruk sebagai Moor, Moriscore atau Muslim. Kata Moor berasal dari istilah Latin Mauri, istilah yang seringkali digunakan orang Romawi kuno untuk menyebut penduduk wilayah Al-Azair Barat dan Maroko. Sejak saat itu, julukan Moro melekat pada orang-orang Islam yang mendiami kawasan Filipina Selatan tersebut. Tahun 1576 Masehi, terjadi perang besar yang melibatkan orang Filipina sendiri. Penduduk pribumi wilayah utara yang telah dikristenkan dilibatkan dalam ketentaraan kolonial Spanyol. Kemudian diadu domba dan disuruh berperang melawan orang-orang Islam di selatan, sehingga terjadilah peperangan antara orang Filipina dan mengatasnamakan misi suci. Yang ketiga, masa imperialisme Amerika Serikat. Sekalipun Spanyol gagal menundukkan Mindanao dan Sulu, Spanyol tetap menganggap kedua wilayah itu merupakan bagian dari teritorialnya. Secara tidak sah dan tak bermoral, Spanyol kemudian menjual Filipina kepada Amerika Serikat seharga 20 juta US dollar pada tahun 1896 Masehi melalui Traktat Paris. Yang keempat adalah masa peralihan. Masa prakemerdekaan ditandai dengan peralihan kekuasaan dari penjajah Amerika ke pemerintah Kristen Filipina di utara. Akhirnya diberlakukanlah hukum-hukum tanah waris jajahan Amerika Serikat yang sangat kapitalistis, menyatakan keharusan pendaftaran tanah dalam bentuk tertulis, ditandatangani dan dibawa sumpah. Pada intinya, ketentuan tentang hukum tanah ini merupakan legalisasi penyitaan tanah-tanah kaum muslimin atau tanah adat dan ulayat oleh pemerintah kolonial Amerika Serikat dan pemerintah Filipina di utara yang menguntungkan para kapitalis. Yang kelima adalah masa pasca kemerdekaan hingga sekarang. Kemerdekaan yang didapat Filipina pada tahun 1946 Masehi dari Amerika Serikat ternyata tidak memiliki arti khusus bagi bangsa Moro. Hendaknya penjajah dari Amerika Serikat ternyata memunculkan penjajah lainnya, yaitu pemerintah Filipina. Namun, patut dicatat, pada masa ini perjuangan bangsa Moro memasuki babak baru dengan dibentuknya front perlawanan yang lebih terorganisir dan maju seperti MIM dan MLF. Yang keenam adalah faktor-faktor Islam menjadi agama minoritas di Filipina. Penduduk Filipina beragama Katolik. Penduduk Filipina sekitar 85.236.900 juta pada tahun 2006 dan setiap tahunnya pertumbuhan penduduknya 1,92% dengan luas wilayah 300.076 km terdiri dari 7.107 pulau. Penduduknya terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Filipino 80%,
Dari Tionghoa 10%, Indo-Arya 5%, Eropa dan Amerika 2%, Arab 1%, suku lain 2%. Kota Marawi dan Jolo dapat dianggap sebagai pusat keagamaan bagi komunitas muslim. Kitab suci Al-Quran telah diterjemahkan oleh Dr. Ahmad Domakau Alonto ke dalam bahasa Maranao. Bahasa yang paling utama di kalangan muslim kebanyakan muslim di Moro adalah petani dan nelayan. Jabatan tinggi pemerintah Filipina tidak berarti. Asosiasi Islam yang paling aktif adalah Asosiasi Muslim Filipina, Manila. Ansar al-Islam di kota Marawi, Masyarakat Islam Mualaf di Manila, dan Yayasan Islam Sulu di Jolo, dan sebagainya. Tahun 1983, Dewan Dakwah Islam Filipina telah dibentuk untuk mempersatukan organisasi-organisasi Muslim di utara dan selatan. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan dari makalah saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.